Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Dunia Hitam. Selamat bergabung buat kalian yang baru saja mampir di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan salah satu cerita misteri tentang seseorang yang tersesat di alam gaib. Tapi sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dulu channel ini supaya channel ini terus berkembang, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Sebelumnya, aku dan kelima temanku berencana untuk merayakan pergantian tahun di puncak Gunung Gede. Pada saat pendakian, sampai kami merayakan malam pergantian tahun, kami tidak terlalu mengalami hal-hal yang aneh. Meskipun sesekali terdengar seperti ada suara bebek di tengah malam. Hingga akhirnya pada saat kita turun gunung, kami pun sempat beristirahat di sebuah tempat seperti lapangan yang luas. Dan aku melihat jam saat itu menunjukkan pukul 3 sore. Setelah 20 menitan kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun saat itu aku kebelet untuk buang air kecil. Akhirnya aku pun kencing di bawah pohon yang ada di sekitar situ. Di bawah pohon itu ada sebuah lubang yang tidak terlalu besar, dan secara tidak sadar aku mengencinginya. Setelah selesai, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang masuk ke mataku. Karena perih, sekitar 1 menitan aku memejamkan mata sambil mengucek-nguceknya. Ketika aku membuka mata, aku merasa aneh. Sepertinya aku ditinggal temanku. Aku terus mencari temanku, tapi tidak aku temukan. Hingga hari pun mulai gelap. Aku yang hanya ditemani cahaya dari senterku terus menelusuri jalan yang gelap dengan sedikit berlinang air mata. Tiba-tiba saja dari kejauhan aku menemukan seberkas cahaya lampu. Yah, lampu rumah penduduk yang setelah kuhitung hanya ada 8 rumah di sana. Aku pun kembali lega dan berjalan menuju pemukiman yang bentuk rumah-rumahnya seperti rumah panggung itu. Setelah sampai, aku langsung mengetuk pintu sebuah rumah, dan keluarlah dari balik pintu itu seorang nenek yang belum terlalu tua dengan senyum ramahnya. Nenek yang mengaku bernama Jamilah itu kemudian mempersilahkanku masuk. Sambil menikmati sepiring singkong rebus pemberian si nenek, aku pun menceritakan apa yang baru saja kualami. Dan bila berkenan, aku berencana untuk menginap 1 malam di rumah nenek itu. Menurut nenek Jamilah, memang
banyak pendaki yang sering tersesat di gunung itu jika mereka berlaku tidak sopan atau sompral. Setelah itu, Nenek Jamilah memasak makanan untukku. Aku pun makan bersama Nenek Jamilah dan cucu wanitanya yang kira-kira berumur 15 tahun. Setelah makan, aku pun pamit tidur karena keesokan harinya aku akan mencari temanku. Malam pun berganti pagi. Aku pun bangun dan segera bersiap-siap. Nenek Jamilah menawariku makanan, tapi aku menolaknya dengan dalih aku harus buru-buru mencari temanku. Akhirnya, Nenek Jamilah pun memberikan makanan yang disimpan di dalam sebuah kantong kresek kepadaku. Setelah aku siap, aku pun berpamitan. Namun tiba-tiba Nenek Jamilah memberikan aku satu batang emas. Yah, satu batang emas yang sangat berkilau. Aku hanya tertegun dan menerimanya begitu saja. Sebelum aku pergi, Nenek Jamilah berpesan kepadaku, nanti di depan kalau udah ngelewatin deretan pohon bambu, kamu jangan noleh ke belakang ya, katanya, dan tanpa basa-basi. Aku pun hanya mengangguk dan kemudian melangkah pergi. Setelah melewati pohon bambu yang Nenek Jamilah maksud, rasa penasaranku pun muncul dan aku menoleh ke belakang. Astaga! Sekarang yang terlihat olehku adalah pohon beringin tua besar dan dikelilingi oleh kuburan-kuburan tua yang tak terurus. Di mana rumah-rumah panggung tadi? Di mana Nenek Jamilah bersama cucunya itu? Dalam kepanikanku, tiba-tiba saja seperti ada yang merayap di tanganku. Setelah kulihat, sekumpulan belatung keluar dari dalam kantong kresek. Spontan, aku lempar kantong kresek itu. Dan ternyata dalam kantong kresek itu isinya adalah belatung yang sangat banyak. Yang mengerubungi jari-jari manusia. Dan batangan emas yang Nenek Jamilah berikan kepadaku tadi berubah menjadi bedogol pohon pisang yang telah membusuk. Aku pun lemas dan akhirnya tak sadarkan diri. Hingga akhirnya aku terbangun oleh teriakan seseorang yang memanggil namaku. Dari kejauhan, aku melihat temanku. Dia berlari ke arahku dan memelukku erat. Temanku berkata, "Hei, kamu kemana aja?
Kami udah 1 minggu mencari kamu. Hah? 1 minggu? Padahal aku merasakannya hanya 1 malam saja. Entahlah. Itulah pengalaman mistisku ketika aku tersesat di alam gaib. Oke, jika teman-teman mempunyai cerita seputar mistis, boleh sharing atau kirim ke nomor WhatsApp yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, segitu dulu cerita misteri kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini terus berkembang.